Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat mudi? Semoga kabar sahabat mudi semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pada episode Muda Mudi Channel kali ini kita akan membahas tentang ghosting. Apa sih ghosting itu? Tanda-tanda kalau kamu sedang di ghosting tuh kayak gimana? Terus kamu harus kayak gimana kalau sedang menghadapi ghosting ya. Pada episode kali ini kita akan kupas tuntas tentang masalah seputar ghosting. Oke, tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita bahas dan kita kupas masalah ghosting. Ngomong-ngomong tentang ghosting nih, sahabat mudi pasti pernah mengalami chatnya digantungin sampai seminggu atau bahkan lebih. Yang pastinya ada rasa cemas sampai bete yang kamu rasakan. Sampai bela-belain nyalain notifikasi cuman buat nunggu kabar yang gak pasti. Tapi apalah daya ya, mau di spam bukannya gengsi sih. Lihat situasi karena yang ditunggu emang berwatak sangat sensitif. Jadi ya udahlah, cuman bisa pasrah kalau udah di ghosting sama dia. Tentunya sahabat mudi ada yang pernah di ghostingin semacam ini kan. Hari ini chat nonstop seharian, tiba-tiba besoknya ngilang sampai waktu yang gak bisa ditentukan. Padahal komunikasi adalah kunci penting dalam jalinan sebuah hubungan. Nah, sebelum sahabat mudi semua tahu lebih jauh tentang ghosting, ada baiknya kita kenalan dulu dengan yang namanya ghosting. Sebenarnya ghosting itu apa sih? Sahabat mudi, pengertian ghosting adalah tindakan memutus komunikasi dengan seseorang secara tiba-tiba tanpa adanya sebuah penjelasan. Cara ghosting ini sering dilakukan seseorang untuk menghindari komunikasi dengan orang lain. Salah satu perilaku ghosting ketika sedang intens chatting, tiba-tiba dia nggak membalas, bahkan memutuskan kontak dengan kamu. Ghosting ini seringkali dikaitkan sama hubungan romantis, juga bisa kejadian di lingkup pertemanan atau pekerjaan. Kok bisa ya ada ghosting dalam hubungan? Banyak yang percaya kalau ghosting itu pengaruh dari teknologi yang semakin modern. Karena di zaman yang serba modern seperti saat ini, banyak orang yang memulai hubungan lewat alat komunikasi modern. Hal ini yang bikin orang mikir, karena mulai hubungan dari situ, jadi ya mutusinnya lebih gampang lewat media online. Fenomena ini lebih banyak ditemui di masa-masa sekarang, di mana di zaman teknologi yang sedang berkembang seperti saat ini. Soalnya gak bisa dipungkiri kalau teknologi bikin ghosting lebih gampang terjadi. Hal ini disebabkan karena aksesibilitas lebih gampang dan kontak fisik juga lebih minim. Sahabat mudi sekarang udah tahu nih sedikit-sedikit tentang yang namanya ghosting ya, udah dapat ilmu. Dan salah satu penyebabnya adanya teknologi di zaman sekarang ini. Oke, sahabat mudi kita lanjut. Perlu sahabat mudi ketahui, ghosting ternyata bisa berdampak pada kondisi psikologi seseorang loh. Orang yang sering mengalami ghosting dapat merasakan beberapa emosi negatif. Salah satunya merasa tidak dihargai. Bahkan pada sebagian orang, ghosting dapat menyebabkan trauma. Selain itu, seseorang juga bisa memiliki kepercayaan diri yang rendah serta cenderung menyalahkan dirinya sendiri. Chat yang tak kunjung dibalas bisa menyebabkan perasaan merasa diabaikan, diasingkan, dan dapat meningkatkan kecemasan. Perilaku ghosting ini seringkali dideteksi sebagai rasa sakit yang memunculkan perasaan sedih dan marah.
Gimana sih ciri-ciri orang yang ngeghosting? Wah, sahabat Mudi tentunya harus tahu nih. Oke, kita langsung aja bahas ciri-ciri orang yang ghosting. Tanpa berlama-lama, kita kupas tuntas soal ghosting. Kita lanjutkan ya. Tanda-tanda ghosting dari obrolan-obrolan yang semacam ini. Dia jawab pesan kamu dengan sangat singkat atau hanya pakai emoticon. Gak ada tuh jawaban panjang kali lebar. Kamu ngomongin apa, jawabnya dia cuma stiker doang. Bisa jadi dia gak mau buang waktunya untuk jawab kamu karena dia merasa chat kamu kurang menarik. Dia membalas chatmu dengan emoticon-emoticonnya hanya untuk menjaga sopan santun aja. Jawabannya singkat-singkat, paling ya pakai 1-2 kata cukup buat dia. Terus kalau dia udah capek sopannya dia bakal berhenti jawab sama sekali. Dan bisa-bisa dia gak membalas chat-chat yang kamu kirimkan kepadanya. Kalau kamu menemuin masalah jawaban chat dia yang singkat-singkat, kamu bisa coba cari topik yang dia minati atau hal-hal yang dia sukai. Tanyakan pendapat-pendapatmu kepadanya terkait suatu hal. Bisa jadi juga hal-hal yang berkaitan dengan dia untuk memancing obrolan kalian supaya dia bisa membuka dirinya ke kamu. Yang bisa jadi tanda kamu sedang di ghosting oleh dia yang lainnya. Dia berhenti mengikuti akun sosmed kamu, atau bahkan dia bisa sampai blokir akun sosmed kamu. Bisa jadi dia gak mau lagi berurusan sama kamu, mengurangi adanya interaksi lewat media komunikasi di antara kalian, karena dia pengen menegaskan kalau hubungan kalian udah kelar. Mungkin di pertengahan perjalanan hubungan kalian dia ngerasa ada rasa gak cocok. Kalau udah kayak gini, usahakan untuk gak menghubungin dia lagi. Kemungkinan besar ini caranya untuk bilang kalau dia udah nutup hatinya buat kamu. Oke, yang bisa jadi tanda selanjutnya, dia gak ada inisiatif untuk memulai pembicaraan atau membuat rencana ketemuan. Pokoknya kamu yang selalu mulai chat duluan. Dengan dia lebih pasif dalam obrolan kalian, bisa menandakan adanya ghosting di kemudian hari. Karena tandanya dia gak tertarik untuk memulai percakapan sama kamu. Kamu juga biasanya mempunyai ide untuk ketemuan. Dia selalu alasan sibuk dan gak pernah membuat rencana duluan atau menjadwalkan ulang pertemuan yang batal. Kalau seumpama doi menyerahkan penjadwalan ulang sepenuhnya ke kamu, mungkin dia berharap kamu cukup putus asa untuk mengajak dia bertemuan atau ketemuan kembali. Rasanya ghosting kayak cara paling mudah untuk mengecewakan seseorang, biar dia berhenti dengan sendirinya. Walaupun gitu, sebenarnya ghosting lebih menyakitkan daripada putus kontak dengan ngomong langsung. Padahal dengan adanya ghosting, secara tanpa disadari, ghosting ini dapat membuat orang lain merasa terluka dan marah. Perilaku ghosting dilakukan awalnya untuk memproteksi diri. Namun proteksi yang mengorbankan perasaan orang lain. Meskipun begitu, seseorang tetap saja lebih menyukai menghilang begitu saja daripada berbicara langsung kepada orang yang bersangkutan. Baiklah Sobat Mudi, untuk pembahasan selanjutnya aku akan bahas tahapan-tahapan yang dirasakan oleh orang yang mengalami ghosting. Di sini ada 4 fase atau 4 tahapan yang dirasakan oleh orang yang sedang mengalami ghosting.
Oke, kita bahas dan kupas satu persatu, fase per fasenya. Fase yang pertama, yaitu fase terjadinya ghosting. Pada fase ini terdapat tanda-tanda berakhirnya sebuah hubungan, mulai dari berkurangnya komunikasi sampai berhenti sama sekali. Orang yang mengalami ghosting gak mendapat kabar atau konfirmasi apapun dari orang yang telah mengghosting. Fase kedua, yaitu fase kaget dan bingung. Seseorang yang mengalami ghosting pada fase ini merasakan kaget. Awalnya chatting secara intens tiba-tiba berhenti tanpa sebuah kejelasan. Wajar sih apabila mereka merasa bingung atau bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mereka menganggap orang yang mengghosting sedang sibuk atau gak punya waktu untuk membalas. Namun kecemasan itu bisa berlanjut dan membuat mereka mempertanyakan apakah dia baik-baik saja. Fase yang ketiga, fase merasa bersalah, marah, dan kehilangan. Fase ini menggambarkan kondisi psikologi seseorang ketika mengalami ghosting yang cenderung kurang stabil. Mereka mulai merasakan emosi seperti marah, merasa bersalah, bahkan sedih. Mereka juga merasa bahwa merekalah yang membuat hubungan mereka tidak berjalan dengan baik. Bukan orang yang mengghosting, tapi mereka sendiri yang merasa hubungannya rusak gara-gara perbuatan mereka. Perasaan di ghosting hampir sama seperti penolakan. Mereka akan merasa marah dan menganggap hal itu gak adil. Mereka juga merasa kehilangan orang yang paling berharga dalam hidup mereka. Fase yang selanjutnya, fase keempat, fase memutus kontak dan memulai baru. Fase yang keempat ini merupakan fase terakhir untuk seseorang ketika mengalami ghosting. Pada saat ini orang tersebut mulai menerima hal yang telah terjadi. Kurang lebih terdapat dua hal yang terjadi dalam fase ini. Hal pertama yang terjadi adalah dia mulai memutuskan kontak. Dimulai dengan melepaskan emosi negatif seperti marah, sedih, atau merasa bersalah. Kemudian mereka berhenti untuk menghubungi atau sedikit memberikan jarak. Gak jarang ada yang memblok atau sekedar unfriend di medsos. Hal yang kedua, mereka mulai membuka lembaran baru. Mereka umumnya mendapatkan dukungan yang penuh dari teman dekatnya. Mereka banyak menghabiskan waktu dengan temannya secara positif, seperti jalan-jalan dan lain sebagainya. Mereka percaya bahwa kebahagiaan mereka jauh lebih penting daripada hanya memikirkan ghosting. Kalau sahabat Mudi mengalaminya, pada kesempatan kali ini aku juga akan bahas dan kasih beberapa tips dan cara yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi ghosting. Jadi gimana cara sahabat Mudi menyikapinya? Kita bahas sama-sama. Yang perlu sahabatmu dilakukan, hadapilah kenyataan. Terkadang mencoba terima kenyataan itu lebih penting untuk ketenangan pikiran kamu daripada mencari tahu alasannya. Entah dia pergi dengan alasan apapun itu, ada hal-hal yang bisa aja kamu gak siap dengar, atau malah semakin membebani pikiran kamu. Saat kamu rasa udah gak ada harapan dia kasih penjelasan, tinggalkanlah dia. Memang sih rasanya gak adil untuk terima aja tanpa adanya sebuah penjelasan mengenai apa yang salah di antara kalian. Tapi ketika kamu terlalu fokus untuk mencari sebuah penjelasan ini dan itu, kamu bakal semakin kepikiran.
Waktu dan tenaga kamu habis hanya untuk memikirkan hal-hal yang gak pasti. Kamu harus ingat, kamu punya hal-hal lain yang jauh lebih penting. Terlepas dari perasaan kamu, coba kamu pertimbangkan lagi. Apa benar-benar mau menjalani hubungan dengan dia dalam hubungan yang seperti ini? Hal ini juga jadi penanda gak ada usaha dari dia buat cari solusi supaya hubungan kalian bisa berhasil dengan baik. Sadarilah dan terimalah apa yang telah terjadi. Wajar ketika kamu merasakan emosi negatif saat sedang di ghosting. Berikanlah waktu untuk dirimu menerimanya. Menyangkal pada realita membuat kamu bisa jadi lebih susah untuk menerima sebuah kenyataan. Sadarilah pula hal yang bisa kamu kendalikan atau tidak. Balasan dari pasangan kamu bukan hal yang bisa kamu kendalikan, tapi perasaanmu ketika menghadapi ghosting itu yang bisa kamu kendalikan. Sahabat Mudi boleh kok untuk sedih, tapi seperlunya aja. Yang lebih utama, sahabatmu dibuka hati untuk kamu sendiri. Bukalah hatimu untuk dirimu sendiri. Karena dia pergi gitu aja. Sadari kalau kamu mungkin gak bakal pernah tahu motif dari dia pergi, motif dari dia mendekatin kamu. Lepaskanlah pikiran yang terlalu obsesif. Biarkanlah diri kamu merasakan sedih dan marah tanpa merasa malu. Emosi negatif yang kamu rasakan kerap bisa jadi langkah untuk mengambil keputusan yang positif. Sahabat Mudi juga jangan pernah menyakiti diri sendiri. Penolakan bisa menyakitkan, tapi tangani ghosting dengan cara yang sehat. Kamu gak harus menumpuk pada penderitaan yang gak perlu. Jangan menyalahkan diri sendiri atau membiarkan perilaku buruk orang lain mempengaruhi harga diri kamu. Meskipun dia ngerasa kalau kamu bukan yang dia cari, bukan berarti kamu gak diinginkan oleh orang lain. Kamu gak bisa maksa siapapun buat mencintai kamu. Ketika susah buat dia mencintai kamu harus mencintai dirimu. Untuk mencegah sahabat Mudi selalu teringat akan dia, sahabat Mudi jangan melakukan kontak apapun. Kalau kamu tergoda buat chat atau telepon, pikirin gimana pembicaraan itu bakal berlangsung. Gimana perasaan kamu dan apakah ada kemungkinan dia bakal jujur sama kamu terkait perasaannya. Terkadang orang yang mengakhiri sebuah hubungan tanpa kabar cenderung melakukan hal yang gak jujur sama diri mereka sendiri, dan alasan yang diberikan cuma mengikuti firasat mereka. Dan yang terpenting, sahabat Mudi harus mengevaluasi pengalaman kamu. Kamu udah memberikan hatimu pada orang yang ternyata gak bisa dipercaya. Mungkin ada sedikit rasa trauma akan terulang kembali hal yang sama. Jangan sampai hal yang semacam ini menghambat kamu membuka hati. Justru jadikanlah sebuah pelajaran dengan mengenali tanda-tandanya, sehingga esok-esok kamu bisa lebih bijak dalam menaruh perasaan kepada seseorang. Sahabat Mudi juga jangan mengisolasi diri kamu. Berikanlah waktu untuk dirimu dengan melakukan hal-hal yang kamu sukai. Rencanakan aktivitas dengan teman. Kamu mungkin perlu istirahat sejenak dari pacaran. Tapi berilah dirimu hiburan-hiburan yang bisa menyenangkan hatimu. Jangan sampai sahabat Mudi terjatuh dalam depresi. Depresi itu amat sangat berbeda dengan menerima rasa sedih. Sahabat Mudi harus punya kemampuan
untuk dapat kembali bangkit setelah mengalami jatuh yang teramat parah. Ketika sahabatmu di ghosting, mungkin sedang berusaha untuk menghindari situasi yang canggung, memilih jalan untuk menghindari adanya respon yang bikin kamu atau keadaan antara kamu sama dia jadi gak nyaman. Padahal dengan memperlambat proses kamu putus hubungan dengan dia, kamu jadi habiskan waktu kamu serta pikiran kamu yang malah membebani kamu. Mungkin yang jadi jalan pilihan ghosting ya. Ghosting mungkin bisa jadi jalan buat kamu untuk menghindar dari kecanggungan yang kamu rasakan. Tetapi ketika kamu terbiasa untuk menghindar dari semua masalah yang kamu hadapi, kamu bisa kehilangan kesempatan untuk menjadi sosok yang lebih tegas dan lebih berani dalam menyuarakan perasaan kamu. Alih-alih ngeghosting, kasih tahu yang sebenarnya. Aku tahu emang lebih mudah untuk ngomong daripada ngelakuinnya. Di sini kita sama-sama belajar. Kita sama-sama masih belajar untuk ngilangin total kebiasaan buruk ghosting. Oke sahabat Mudi, aku juga ada pesan buat kalian yang terbiasa ngeghosting. Buat kalian yang terbiasa untuk ngeghosting, berubahlah dan cobalah kamu tanamkan di pikiran kamu kalau ada perasaan yang harus dihargai dan dijaga. Karena kamu sendiri juga punya perasaan kan? Langkah kecil atau besar, paling penting adalah niat dan usaha buat berubah kan? Gak perlu menjelaskan dan membenarkan pernyataan kamu. Ngomong enggak aja udah cukup. Ingat, untuk tetap bersikap baik dan tegas, katakan apa yang kamu maksudkan dan maksudkan apa yang kamu katakan. Bersikaplah sejujur-jujurnya, karena dengan sikap jujur bisa menemukan rasa pencapaian dalam diri kamu. Kebiasaan mungkin memang terasa lebih susah buat diubah. Belum lagi kalau kamu punya kebiasaan memendam perasaanmu yang bikin kamu lebih susah buat nolak. Gak perlu kamu mengambil langkah ekstrim untuk mengubah apa yang ada dalam diri kamu. Berubahlah secara perlahan, tapi permanen. Itu jauh lebih baik. Sahabat Mudi, ghosting hanya akan membuatmu bertanya-tanya apa yang salah telah dilakukan. Apakah tanpa sadar sudah nyakitin? Dia yang menghilang tanpa kabar hanya akan menyiksa hatimu dengan melakukan kesalahan-kesalahan. Tanpa adanya pernyataan atau alasan yang setidaknya rasa bersalah yang ada dalam diri kamu bisa sedikit berkurang. Seenggaknya kamu gak perlu menghabiskan waktu untuk mengharapkannya kembali atau menangisi kepergianmu dengan penuh tanda tanya. Ketika ghosting kamu alami, cobalah untuk memperbaiki dirimu. Jikalau kamu sudah berusaha dengan baik untuk memperbaiki hubungan antara kalian, tapi ternyata dia tetap melakukan sebuah ghosting, you better move on. Dunia bukan hanya soal dia kan? Akhirnya selesai sudah pembahasan kita tentang ghosting pada episode kali ini. Seru nggak nih yang kita bahas sekarang? Semoga episode muda-mudi kali ini bisa membawa manfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Juga jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Muda-Mudi Channel. Komen, kritik, dan saran kamu juga sangat kami nantikan di kolom komentar. Bagikan linknya ke teman-teman sahabat Mudi semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep health. Sampai jumpa lagi di Muda-Mudi next episode. See you and bye-bye.